Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2931 Hantu Kolam Naga. Lin Bai berjalan ke ngarai dan sampai di tepi kolam roh. Melihat air susu, Lin Bai memancarkan semangat keabadian yang menawan. Seperti memasukinya, Anda bisa langsung terbang menuju keabadian. Lin Bai memeriksanya secara detail, lalu melompat ke dalamnya. Memasuki kolam naga, Lin Bai segera merasakan bahwa kolam itu membungkus dirinya sendiri. Kolam air ini sepertinya memiliki kehidupan. Seperti mulai mengebor ke dalam tubuh Lin Bai, memperbaiki luka dalam Lin Bai, dan kemudian semua kekuatan spiritual dengan cepat masuk ke dalam bidang ramuan. Ladang ramuan. Lin Bai dan Sendan, seperti kemarau panjang di bumi yang menghasilkan hujan, rakus untuk menyerap. Pada saat ini, Lin Bai mengungkapkan keheningan menelan jiwa pedang. Dia juga mulai bangun dan diam-diam beroperasi, menyerap kekuatan spiritual di kolam. Ketika air kolam sedang memperbaiki ladang ramuan Lin Bai dan Sendan, ia melahapnya. Jiwa pedang dan menyerap kekuatan spiritual di dalam kolam. Tiba-tiba, beberapa gambaran terfragmentasi muncul di benak Lin Bai. Kini gambaran yang tiba-tiba muncul di benak Lin Bai adalah dunia yang kacau. Di dunia itu, ada sebuah makam besar. Di dalam makam, ada peti mati. Lin Bai mengerutkan kening dan melihat gambaran itu di benaknya. Saat Anda melihat peti mati, gambarnya terdistorsi. Kemudian gambar kedua muncul. Di depan peti mati, muncul seorang prajurit berdarah. Sebelum dia datang ke peti mati, dia sepertinya telah melalui banyak kesulitan dan mengalami banyak pertempuran sebelum dia datang ke sini. Dia memandangi peti mati itu, wajahnya menunjukkan sedikit kerumitan, tidak bisa melihat apakah itu kegembiraan atau ketakutan. Dia membuka peti mati dan mengeluarkan lengannya yang patah. Setelah dia mengeluarkan lengannya yang patah, tiba-tiba getaran kekuatan misterius datang dari dalam kubur. Prajurit itu tampak ketakutan dan mengambil lengannya yang patah dan segera pergi dari sini. Di sini, gambar kedua berakhir. Kemudian gambar ketiga muncul. Gambar ini masih ada di dalam kubur. Saat ini, ada seorang pejuang yang datang ke sini, tetapi ketika dia muncul, dia memiliki pedang panjang di tangannya. Lin Bai telah melihat pedang ini, dan sungguh menakjubkan pedang iblis itu. Saat adegan ini muncul, gambaran di benak Lin Bai tiba-tiba menghilang. Tidak ada gambar baru. Pada saat ini, Lin Bai juga terbangun dari kolam naga, terbang keluar dari kolam dan mendarat di tanah di samping kolam naga. Lin Bai melihat ke dalam dan melihat bahwa semua luka di tubuhnya telah sembuh, dan ramuan serta Sendan pulih seperti sebelumnya. Dantian dan Sendan dipulihkan. Adegan terfragmentasi apa yang baru saja terlintas di benak saya? Di manakah makam besar itu? Mengapa setiap prajurit yang pergi ke sana sepertinya pernah mengalami kehidupan yang mati? Mengapa pedang iblis muncul di dalam kubur? Mata Lin Bai menyipit dan mengingat gambaran itu di benaknya. Apakah pecahan-pecahan ini ditemukan di kolam naga dengan menelan jiwa pedang? Lin Bai berpikir dalam hatinya, dan segera mengerti bahwa ini seharusnya peran menelan jiwa pedang. Segera, Lin Bai berjongkok di tepi kolam naga, menekan telapak tangannya ke dalam kolam naga, dan segera mengoperasikan metode rahasia Wu Hun, melahap jiwa pedang, metode rahasia roh bela diri, mencari jiwa. Sekarang budidaya Lin Bai telah dipulihkan, dan dia dapat menjalankan kekuatan jiwa pedang. Ketika metode rahasia pencarian jiwa dijalankan, Lin Bai tidak melihat gambar-gambar yang terfragmentasi itu. Setelah setengah dering, Lin Bai mengambil kembali telapak tangannya dalam diam. Tempat apa di bumi itu? Meditasi Bai Lin terungkap. Tapi pada saat ini, di luar ngarai Longqi, terdengar teriakan, yang menarik perhatian Lin Bai. Lin Bai mengambil kembali tangannya dari kolam naga dan berbalik ke luar ngarai. Di luar ngarai, terjadi pertempuran berdarah. Hampir semua prajurit yang dipimpin oleh Long Chuan untuk menjaga kawasan terlarang telah terbunuh. Hanya Long Chuan, Long Bei Bei, Zhao Yue dan Li Nye yang selamat. Di depan mereka berempat berdiri lebih dari 100 praktisi seni bela diri. Kebanyakan dari mereka dicapai melalui kematian dan kesulitan, tetapi 7 di antaranya dicapai pada posisi tertinggi. Salah satunya adalah Su Dingan. Setelah membunuh tentara lain yang menjaga area terlarang, Su Dingan berkata sambil tersenyum muram, Long Chuan, apakah kamu masih harus bertarung di sudut? Sekarang kita bisa menyerahkan kolam naga. Serahkan kolam naga. Kita bisa masih selamatkan hidupmu. Su Dingan berkata dengan muram. Long Chuan berkata dengan dingin, kolam naga adalah fondasi suku Qinglong kita. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak bisa menyerahkannya. Su Dingan terkekeh, dengarkan maksud kata-katamu, sepertinya kamu masih ingin menolak untuk sementara waktu. Sambil tersenyum,
Su Dingan melihat kembali ke 7 elit di sekitarnya dan berkata dengan suara dingin, saya tahu Anda juga ahli di bidang tripod, tetapi apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan 7 orang kuat di sekitar saya? Saat mereka berbicara, 7 orang kuat yang telah memenangkan dunia mengambil langkah maju. Semuanya mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan topi hitam. Sepertinya mereka tidak ingin terlihat. Su Dingan, jika kamu membunuh orang ini, kamu harus menempati kolam naga terlebih dahulu. Bahkan jika Dragon Hawk gagal, kita harus mendapatkan Dragon Pool. Ketujuh pria berbaju hitam itu berbicara satu sama lain, yang menunjukkan bahwa mereka menghargai Long Qi. Long Chuan berkata dengan dingin, siapa kamu? Bagaimana elang naga bisa memanggil begitu banyak pembangkit tenaga listrik dalam sekejap? Lakukan. 7 pria berbaju hitam berturut-turut terbang keluar dan bergegas ke Long Chuan. Mata Zhao Yue berbinar, dan kekuatan spiritualnya berkedip. Lin Ye membuka mulutnya dan meraung. Long Chuan berkata, Bei Bei, ayo pergi. Aku akan menahan mereka. Long Bei Bei tampak bingung. Tidak ada di antara kalian yang ingin pergi hari ini. 7 orang bergegas, dengan senyum muram, kekuatan untuk memenangkan puncak wilayah tiba-tiba meledak, seolah-olah penutup Tianwei turun. Kekuatan yang kuat, menghancurkan yang layu dan membusuk, menyerang Long Chuan dan yang lainnya. Pada saat ini, pedang terbang dari ngarai, kekuatan yang kuat, menghancurkan segala sesuatu antara langit dan bumi, memotong segalanya. Dengan pedang, wajah ketujuh orang-orang kuat yang telah memenangkan tempat teratas berubah secara dramatis. Setelah berteriak, tidak baik, dengan satu suara, mereka segera mundur dan menghindari pedang. Meskipun mereka menghindar, mereka masih melihat ke dalam ngarai dengan ketakutan, karena kekuatan pedang itu sangat menakjubkan. Siapa? 7 prajurit di alam kekaisaran mendongak. Tepat pada saat ini, seorang pria berpakaian putih keluar dari ngarai. Wajahnya muram. Dia berpakaian putih. Dia memegang pedang kayu di tangannya. Dia berkata dengan suara dingin, kekuatan ini telah hilang sejak lama. Melihat Lin Bai keluar, Zhao Yue berkata sambil tersenyum, Lin Bai, kultivasimu telah pulih. Lin Bai menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi dan berjalan keluar dari ngarai. Sebelum kerumunan datang, dia melihat ke lebih dari 100 prajurit dan 7 orang kuat di depannya, menunjukkan niatnya untuk membunuh. Bab 2932 Dewa Pedang kembali. Lin Bai berdiri di depan orang banyak dan menatap dingin ke lebih dari 100 prajurit di depannya. Apalagi setelah melihat Su Dingan, matanya semakin mematikan. Hati-hati. Ilmu pedang orang ini tidak sederhana. Aku tidak menyangka pedang kuat tadi datang dari seorang pejuang yang kaya dalam menghadapi kesulitan. Kupikir monster tualah yang memenangkan posisi teratas. 7 prajurit yang memenangkan puncak dunia semuanya dikejutkan oleh pedang Lin Bai. Kini mereka semakin terkejut melihat pencapaian Lin Bai. Semuanya, pedang petir hijau ada di tangannya. Saat ini, Su Dingan membisikkan sepatah kata pun kepada 7 pendekar yang berhasil meraih posisi teratas. Sepertinya dia sudah mengenal ketujuh pendekar ini sejak lama. Ketujuh prajurit itu mengedipkan mata, memandang Su Dingan dan berkata, Su Dingan, aku tidak menyangka kamu begitu tak tertahankan sehingga dia bahkan membiarkannya mengambil pedang petir hijau. Jika kejadian ini diteruskan kembali ke suku, saya khawatir Anda tidak akan tahan. Pedang petir hijau ini adalah sertifikat yang diberikan oleh suku kepadamu untuk dibawa ke suku Qinglong, agar Elang Naga percaya bahwa kami dengan tulus ingin membantunya memenangkan posisi pemimpin klan. Ketujuh tentara itu berkata dengan suara dingin. Su Dingan menjadi hitam dan berkata, tolong jangan bicara omong kosong. Jika Anda dapat membantu saya mendapatkan kembali pedang petir hijau dan biarkan saya membawanya kembali ke suku, saya akan mendapat hadiah terima kasih ketika saya kembali ke suku. Sejak kita bertemu, pedang petir hijau secara alami akan diambil kembali. Mata 7 prajurit yang telah memenangkan puncak kerajaan kekaisaran menatap Lin Bai lagi, dan ada rasa dingin di mata mereka. Dan di tangan mereka, mereka semua memiliki pedang yang tajam. Perbaikan pedang. Lin Bai memandang 7 prajurit yang telah memenangkan tahta dan berkata dengan lemah. Long Chuan berkata dengan suara rendah, Bei Bei, pergilah dulu. Aku akan mengambil tempat ini. Tidak, aku akan melakukannya. Lin Bai menghentikan Long Chuan dan berjalan ke depan. Melihat Lin Bai, Long Chuan juga merasakan fluktuasi budidaya Lin Bai. Dia tahu bahwa luka Lin Bai telah sembuh, tetapi dia tetap berkata, Lin Bai, meskipun kamu telah memulihkan kultivasimu, kamu bukanlah lawan mereka. Mereka semua adalah pejuang yang telah memenangkan posisi teratas. 7 prajurit yang berada di posisi teratas berkata sambil tersenyum, Long Chuan benar. Bahkan jika keterampilan pedangmu tidak terduga,
Bagaimanapun juga, itu hanyalah pengembangan kematian dan kesulitan. Jika kamu bertarung dengan kami, kamu pasti akan melakukannya mati. Lin Bai terkekeh dan berkata. Lin Bai. Long Chuan buru-buru membuka mulutnya, mencoba membujuk Lin Bai kembali. Tapi saat ini, Zhao Yue berkata sambil tersenyum, oke, jangan sia-siakan lidahmu. Karena dia bersedia mengambil tindakan, itu adalah berkah dari suku Qinglongmu. Berikan padanya. Di matanya, hanya beberapa prajurit yang telah memenangkan posisi tertinggi itu seperti ilusi. Zhao Yue sangat percaya pada kekuatan dan kemampuan Lin Bai. Ketika Zhao Yue mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa tidak memikirkan adegan di dinasti penyihir agung. Saat itu, Lin Baixiu mampu memperebutkan puncak kekaisaran karena dia tidak setinggi sekarang. Meskipun saat ini Lin Bai tidak sebaik yang menaruh semua telurnya di dinasti Wu yang besar, saya yakin tidak apa-apa untuk membersihkan beberapa prajurit yang telah memenangkan tempat pertama dan kedua di kerajaan. Lin Bai, dengan pedang kayu di tangannya, berjalan keluar dan memandangi sekelompok pria berbaju hitam di depannya, terutama pada 7 prajurit dan Su Dingan yang berada di posisi teratas. Ayo, Lin Bai tersenyum tipis. Bunuh dia. Ketika mereka marah, mereka segera saling memandang, dan kultivasi di tubuh mereka meletus. Mata mereka sedingin pisau, dan mereka melesat menjauh dari Lin Bai ke 7 arah berbeda. Kekuatan 7 orang yang memenangkan puncak dunia tiba-tiba pecah. Itu luar biasa dan kuat. Itu seperti sambaran petir dan mengejutkan seluruh dunia. Mati. Ambillah hidupmu. Kesulitan kematian adalah kesulitan kematian. Bagaimana hal itu dapat bersaing dengan situasi memenangkan tahta? Di antara auman 7 orang kuat, kekuatan dahsyat meraung ke tubuh Lin Bai. Di bawah pengepungan bersama 7 elit ini, bahkan Long Chuan, orang kuat, merasakan tekanan yang kuat. Dia bahkan merasa jika dia dikepung 7 orang ini, dia tidak akan lolos dari kematian, apalagi Lin Bai. Pada saat Long Chuan merasa Lin Bai ditakdirkan untuk mati, pemandangan menakjubkan muncul. Lin Bai, yang awalnya tanpa ekspresi, tiba-tiba mengayunkan pedang kayu di tangannya, dan pedang yang kuat terentang dari tangannya, seperti kembalinya Dewa Pedang. Saat berikutnya, sosok Lin Bai menghilang dari depan. Di tengah udara, ada semburan pedang terang. Pedang terbang, susunan pedang Taiji Liang Yi. Sua. 2 pedang terbang itu seperti senjata tajam yang menembus kehampaan. Mereka bergegas keluar dari kehampaan dan menyerang 2 orang kuat yang telah memenangkan posisi teratas. Begitu kedua pria itu melihatnya, mereka tampak khawatir dan segera melangkah mundur. Sebentar lagi. Di saat yang sama, sosok Lin Bai muncul di samping prajurit lain yang telah memenangkan posisi teratas. Pedang kayunya berkilat di tangannya, dan pedang yang menjulang tinggi ditebas dari atas kepalanya. Dengan pedang, pendekar yang meraih posisi tertinggi akan dibunuh di bawah ujung pedang. Dalam sekejap mata, 7 prajurit yang memenangkan puncak dunia dibunuh oleh Lin Bai. 4 orang tersisa yang telah memenangkan puncak bidang seni bela diri mundur satu demi satu, memandang Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai jatuh ke tanah, pedang kayunya berlumuran darah, dan 2 pedang terbang ada di sekelilingnya, menatap keempat pria itu dengan dingin. Bagaimana mungkin? Apakah ini masih pejuang kesulitan? Bagaimana dia bisa memenangkan posisi teratas dengan budidaya kematian dan kesulitan, semudah membunuh babi dan anjing? Ini, kekuatan Lin Bai benar-benar menumbangkan kesadaran keempat orang itu. Long Bei Bei memandang Lin Bai dengan ngeri, dan matanya terkejut. Ini, Long Chuan juga terkejut, dan kemudian Long Chuan berkata dengan lemah di dalam hatinya, kekuatan seperti itu, di tanah Nanzu, adalah sama sekali bukan orang biasa. Tetapi mengapa tidak pernah mendengar namanya? Su Dingan juga terpana oleh kekuatan Lin Bai, kekuatannya sekarang, kekuatannya apakah dia? Keempat prajurit yang berada di posisi teratas saling memandang. Mereka semua memiliki ide buruk di dalam hati mereka dan berkata dengan satu suara, jenius dalam legenda. Bagaimana mungkin? Apakah ada jenius legendaris keempat di Nanzu selain Su Tingzong, Bai Qing dan Yanji? Keempat prajurit yang berada di posisi teratas saling memandang dan memiliki ide yang luar biasa di hati mereka. Pada titik ini, ketika mata mereka menatap Lin Baizi lagi, tidak ada rasa jijik di mata, tapi tampilan kagum. Bab 2933 Si Jenius Legendaris. Di daratan Antartika, Sang Jenius Legendaris, juga dikenal sebagai Jenius Legendaris, adalah gelar kehormatan dari orang-orang paling berbakat di daratan Antartika. Hampir tidak ada talenta legendaris yang muncul di negeri Nanzu yang akan menjadi lemah di masa depan. Semuanya akan meninggalkan reputasi baik karena terkenal selama ribuan tahun di tanah Nanzu, bahkan di tanah kuno. Karena itu,
Setiap pejuang yang dinilai jenius legendaris akan menjadi salah satu yang terkuat di negeri kuno di masa depan. Sekarang, ada 3 talenta legendaris di negeri Nanzu, yang sangat langka. Tapi sekarang, setelah melihat kekuatan Lin Bai, 4 prajurit teratas punya ide buruk. Mereka mengira Lin Bai juga seorang jenius yang legendaris. Karena hanya jenius legendaris yang dapat membunuh mereka yang memenangkan posisi tertinggi di dunia dengan budidaya kematian dan kesulitan. Sama seperti 3 talenta legendaris yang disebutkan Su Tingzong, Bai Qing dan Yanji sebelum mereka memenangkan tahta, mereka mulai membantai para pejuang alam dewa yang di alam Yin Seng. Di alam dewa yang, mereka yang membunuh seni bela diri hidup dan mati akan dibantai dan dibunuh di alam kelahiran dan kematian. Pada saat kematian dan kesulitan, mereka mulai membantai para pejuang yang telah memenangkan posisi teratas seperti yang dilakukan Lin Bai hari ini. Lin Bai jatuh ke tanah, menatap keempat orang itu dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Kalian berempat tidak ingin bertarung. Apakah ada kata terakhir? Jika ada, bicaralah dengan cepat." Keempat prajurit, yang bertanggung jawab atas wilayah kekaisaran, saling memandang dengan sedikit keraguan. Kemudian mereka membuka mulut dan berkata, "Bolehkah saya menanyakan nama Anda, dari suku mana Anda berasal? Mungkin ada kesalahpahaman di antara kita." Keempat prajurit di alam kekaisaran berkata satu demi satu. Mereka harus mencari tahu apa itu Lin Bai, atau seorang jenius legendaris akan datang dari salah satu suku super di tanah Nanzu. Jika terbunuh karena kesalahan, itu akan menyebabkan masalah besar. Lin Bai berkata, tidak ada sekolah, orang yang terpencar-pencar. Sebelum menjawab, Lin Bai berpikir sejenak. Dia telah dicabut posisi putra suci oleh Akademi Dongsu, dan dikeluarkan dari Dongsu Academy. Sekarang Lin Bai hanyalah budidaya longgar di tanah kuno. Perbaikan longgar. Karena ini perbaikan gratis. Keempat orang itu saling memandang, mata mereka mulai acuh tak acuh, dan napas mereka mulai bergerak. Ketika mereka melihat Lin Bai lagi, cahaya tajam muncul kembali di mata mereka. Mereka berkata dengan dingin, "Ada terlalu banyak talenta legendaris di era ini. Mungkin ada baiknya Su Tingzong menghapusmu dengan lampin hari ini. Saya juga ingin melihat apakah si jenius legendaris itu begitu kuat." Keempat pria itu saling memandang, dan hati mereka kembali berdebar kencang. Keempatnya mengambil pedang mereka dan mengganti pedang lain dari tas penyimpanan mereka. Lin Bai berkata dengan dingin, "Saya dapat melihat bahwa Anda adalah pendekar pedang yang terlatih, tetapi saya tidak tahu mengapa Anda sengaja menyembunyikan identitas Anda. Tidak mau mengeluarkan pedangnya sendiri, tetapi mengambil besi tua." Yang keempat orang itu kalahkan lagi semuanya sangat kuat, kekuatan di dalam diri mereka sebesar lautan, dan kekuatannya hampir sama besarnya dengan senjata roh tingkat raja. Ketika Long Chuan dan Long Beibei melihat pedang tajam di tangan mereka, mereka segera berseru, itu adalah pedang dari suku Paviliun Pedang. Long Chuan melihat lebih dekat dan melihat ada 2 karakter kuno pada kotak pedang di tangan keempat pria itu. Kedua karakter ini adalah kata, pedang paviliun. Di tanah Nanzu, hanya pedang suku Jianghe yang memenuhi syarat untuk meninggalkan nama sukunya sendiri di badan pedang. Membunuh. Keempat pria itu menghunus pedang mereka dan tidak menyembunyikan identitas dan kekuatan mereka. Mereka membunuh Lin Bai lagi dari 4 arah. Kali ini, mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Budidaya alam kekaisaran pecah secara menyeluruh, dan mereka membunuh Lin Bai seperti orang mati. Keempat pedang itu datang dari seluruh dunia, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Seperti itulah kelihatannya. Mata Lin Bai berbinar dan dia merasakan sedikit tekanan. Meskipun dia berbalik, dia bergegas keluar bersama Lin Bai Fei dan teknik pedangnya bergerak. Teknik pedang memotong naga. Keterampilan memotong naga dan menggambar pedang. Lin Bai Fei bergegas ke langit dan menebas dengan satu pedang. Setelah menghancurkan serangan seorang pria yang telah memenangkan puncak dunia, pedang itu akan langsung membunuhnya dengan satu pedang. Pada saat yang sama, di belakang Lin Bai, prajurit lain yang telah memenangkan puncak dunia menikamnya dengan pedang, yang tepat di rompi Lin Bai. Namun pada saat ini, Dewa Petir 3 warna tiba-tiba meletus dan berubah menjadi perisai petir, menghalangi pedang tersebut. Pada saat ini, Lin Bai melihat sekeliling, dan pedang panjangnya melintas di tangannya dan menggulung Dewa Guntur 3 warna. Pedang yang terbuat dari guntur Dewa 3 warna terbang melintasi langit dan mengenai prajurit yang telah memenangkan tahta. Pedang ini, di tempat, membunuh orang kuat di ujung pedang. Bunuh 2 lagi. Pada saat yang sama, 2 prajurit yang tersisa, melihat kekuatan Lin Bai yang dahsyat dan kuat, juga menunjukkan ketakutan di mata mereka. Mereka saling memandang dan berkata, "Kami bukan lawannya."
Jenius yang legendaris layak mendapatkan reputasinya. Menarik. Setelah melihat bahwa lawan Lin Bai bukanlah lawan Lin Bai, kedua prajurit itu berbalik dan pergi. Ketika Sudingan melihat pemandangan ini, 7 prajurit yang telah memenangkan posisi teratas mengepung seorang prajurit yang tewas dalam kesulitan. Bukan saja dia tidak membunuhnya, tetapi dia juga membunuh 5 orang, dan dia sangat ketakutan. Setelah melihat kedua prajurit itu mundur, Sudingan segera berbalik dan lari. Mau lari? Apakah kamu ingin ikut? Jika kamu ingin pergi, sangat mudah di dunia ini. Lin Bai mendengus dingin, dan kedua pedang terbang itu bergerak bersama mereka, mengejar 2 orang yang melarikan diri. Ah! 2 jeritan terdengar di udara, dan 2 tentara yang melarikan diri ke puncak dunia tewas di bawah pedang terbang Lin Bai di tempat. Adapun Su Wuding, dia dibunuh di hutan. Semuanya meninggal secara mengenaskan. Orang-orang berbaju hitam lainnya menganga ke arah Lin Bai dan melarikan diri. Lin Bai mendarat dan melihat kembali ke kerumunan. Menguasai. Long Bei Bei datang ke sisi Lin Bai dengan penuh semangat dan berseru gembira, "Tuan, kamu sangat kuat." Begitu mudahnya membunuh prajurit yang telah memenangkan posisi tertinggi. Lin Bai terkekeh dan menolak berkomentar. Long Chuan maju ke depan dan melihat senyum santai di wajah Lin Bai. Dia terkejut dan berkata, sepertinya asal-muasal orang ini tidak sesederhana itu. Suku Qinglong bukanlah musuh orang ini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, Long Chuan kembali sadar, memandang Lin Bai dan berkata, "Saudara Lin Bai, tolong lihat Bei Bei dan bantu saya menangani suku Qinglong." Long Bei Bei juga sadar saat ini. Meskipun krisis mereka saat ini telah teratasi, suku Qinglong masih berjuang. Long Bei Bei juga berseru, "Tuan, bisakah Anda membantu kami?" Bab 2934 Seni Bela Diri. Pencerahan. Mustahil. Diwujudkan. "Tuan, bisakah Anda membantu kami?" Long Bei Bei menatap Lin Bai dengan sepasang mata besar, dengan warna doa di matanya. Lin Bai menghela nafas, "Saya memasuki Longqi untuk melanjutkan kultivasi saya, tetapi saya meminjam cahaya suku Qinglong. Saya berhutang kepada suku Qinglong. Bagaimanapun, saya akan membantu Anda. Bei Bei, tolong panggil aku Tuan. Hari ini aku akan mengajarimu sesuatu yang berguna." Saat berbicara, Lin Bai meraih bahu Long Bei Bei dan terbang ke depan. Lin Ye dan Zhao Yue mengikuti. Dan Long Bai mengikutinya. Lin Bai mengambil Long Bei Bei dan terbang ke suku Qinglong. Ia melihat bangunan di suku Qinglong dikelilingi lautan api. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya melolong di lautan api. "Bei Bei, kenapa kamu berlatih seni bela diri?" Lin Bai bertanya dengan suara rendah. Long Bei Bei berpikir sejenak dan berkata, "Saya ingin berjuang untuk ayah saya ingin berjuang untuk diri saya sendiri." Lin Bai terkekeh, "Itu adalah idemu sebelumnya, tapi sekarang. Kamu telah menjadi kepala klan muda suku Qinglong, dan kamu telah mengalahkan lawan terkuatmu Long Yu. Mengapa kamu berlatih seni bela diri sekarang?" Long Bei Bei tertegun, mengerutkan kening dan gemetar kepalanya. "Tuan, saya tidak tahu." Long Bei Bei memandang Lin Bai dan berkata, "Tolong bantu saya mengatasi keraguan saya." Lin Bai terkekeh, orang-orang di dunia ini melihat orang lain berlatih seni bela diri, jadi mereka mengikuti mereka yang berlatih seni bela diri. Jika mereka tidak bergabung dengan publik, mereka adalah alien. Oleh karena itu, banyak orang di dunia ini tidak tahu mengapa mereka berlatih seni bela diri. Mereka hanya karena melihat orang lain berlatih, dan mereka juga mengikuti latihan tersebut. Ini seperti perbaikan pedang. Pria dengan pedang. Apakah ini perbaikan pedang? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Long Bei Bei menatap Lin Bai dengan bingung, sepasang mata besar penuh kebingungan. Zhao Yue dan Long Chuan mendengarkan penjelasan Lin Bai dengan penuh minat. Mereka bahkan terpesona. Lin Bai berkata, "Mengapa berlatih seni bela diri? Itu karena seni bela diri dapat membuat kita lebih kuat dan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Ketika kamu diintimidasi, kamu dapat menggunakan kekuatan ini untuk melawan. Ketika kamu melihat yang lemah diintimidasi, kamu dapat menggunakan kekuatan ini untuk membela keadilan." Wu Dao tidak berkelahi atau menjarah lagi. Itu seperti pedang. Pedang yang tak tertandingi, ketika keluar dari sarungnya, bagaimana bisa ada sasarannya? Lin Bai berkata dengan ringan tersenyum. Long Bei Bei menatap Lin Bai dengan samar. Lin Bai berkata, "Lihat, kamu suku Qinglong. Di lautan api, rakyatmu meratap, memohon belas kasihan, menderita, berdarah. Mereka telah diintimidasi dan diserang oleh orang asing, tetapi kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Long Bei Bei mendengarkan kata-kata Lin Bai dan menatap salah satu anggota suku Qinglong di dalam api. Air mata mulai muncul di matanya.
Lin Bai berkata, Bei Bei, kamu harus ingat bahwa berlatih seni bela diri bukan untuk membiarkanmu bertarung dan menjarah, tetapi untuk membuatmu sendiri kuat. Kekuatan ini adalah memiliki kekuatan untuk melawan ketika menghadapi musuh suatu hari nanti. Ini kuat, bisa membuatmu melindungi orang yang ingin kamu lindungi, melindungi hal-hal yang ingin kamu lindungi, dan melindungi keindahan yang ingin kamu lindungi. Hanya jika kamu cukup kuat kamu dapat melindungi apa yang ingin kamu lindungi. Lin Bai berkata dengan tegas. Air mata Long Bei Bei jatuh di matanya, tapi dia masih mengangguk dengan tegas, Tuan, saya mengerti. Mulai sekarang, Bei Bei pasti akan bekerja lebih keras dan menjadi budidaya pedang sekuat Tuan. Lin Bai berkata dengan gembira, semua jenis seni sihir adalah awan yang mengambang. Hanya hati yang kuat yang bisa membuatmu lebih kuat. Dengan Long Bei Bei, Lin Bai melakukan perjalanan melalui suku Zhongqinglong. Dua pedang terbang terus terbang di sekitar gua. Setiap kali pedang terbang itu menyala, itu akan merenggut nyawa seorang pejuang. Para pejuang ini adalah mereka yang ingin segera membunuh Lin Bai. Pada saat ini, Long Chuan berkata dengan suara rendah, di depan kita adalah daerah terlarang suku Qinglong. Lin Bai membawa Long Bei Bei ke area terlarang. Jatuh ke tanah. Segera ada sekelompok orang berbaju hitam bergegas, berkata dengan dingin, masih ada ikan di jaring. Suku Qinglong hancur. Kamu berani datang ke sini untuk mati jika kamu tidak lari untuk hidupmu. Membunuh mereka. Ada sekitar ratusan orang berbaju hitam yang tiba-tiba bergegas keluar. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang yang mati dan dalam kesulitan, dan lebih dari selusin dari mereka berhasil menduduki posisi tertinggi. Long Bei Bei berkata, bagian depan adalah Gunung Qinglong di daerah terlarang. Long Chuan berkata dengan suara rendah, Gunung Qinglong adalah mata dari barisan besar gunung pelindung suku Qinglong. Jika Gunung Qinglong dihancurkan, suku Qinglong akan melakukannya. Tidak punya kekuatan untuk melawan. Long Bei Bei berkata, jika ayahku tahu bahwa dia tidak dapat mempertahankan suku Qinglong, dia pasti akan mundur ke Gunung Qinglong, mengawasi suku Qinglong, dan mengepalkan tinjunya untuk secercah harapan terakhir. Lin Bai berkata, ayo pergi dan pergi ke Gunung Qinglong. Orang-orang berbaju hitam di kedua sisi membunuh di depannya saat ini. Lin Bai berpikir, dua pedang terbang meluncur keluar pada saat yang sama, dan membunuh semua prajurit dalam kesulitan di sekitarnya. Pada saat yang sama, pedang kayu di tangan Lin Bai menyambar dan membunuh prajurit yang telah memenangkan posisi kekaisaran. Konyol, apakah kamu ingin melawanku dengan pedang kayu? Prajurit, yang telah memenangkan posisi teratas, mencibir padanya. Bukannya mundur, dia bergegas ke Lin Bai. Mati. Prajurit dari alam kekaisaran mengatupkan giginya dan menggeram. Kaulah yang akan mati. Lin Bai mendengus dingin dan memotong pedang kayunya. Dengan pedang, dia memenggal kepala pria yang ingin memenangkan kerajaan dan terbang keluar. Mengangkat pedang kayunya, Lin Bai berkata sambil tersenyum, ada apa dengan pedang kayu itu? Pedang kayu berdarah, dekat dengan tentara dunia. Pedang kayu yang diukir oleh Lin Bai awalnya terbuat dari kayu kuning, tetapi sekarang terus-menerus diwarnai dengan darah, membuat potongan kayu kuning ini berangsur-angsur menjadi merah. Ini seperti pedang kayu darah. Dengan pedang kayu di tangannya, Lin Bai berjalan maju, dan semua prajurit yang bergegas ke puncak dunia mati di tangan Lin Bai. Tangan. Sepanjang jalan untuk membunuh, Lin Bai membunuh ke bawah Gunung Qinglong. Datang ke sebuah lubang, hendak melangkah ke dalamnya, Zhao Yue tiba-tiba menghentikan Lin Bai. Lin Bai memandang Zhao Yue dan bertanya, ada apa? Zhao Yue melihat gua ini, yang sangat sunyi dan gelap, pada saat ini Zhao Yue berbisik, beracun. Itu adalah dunia bawah dari keluarga Dewa Racun. Bumi yang gelap. Ketika Long Chuan mendengar nama itu, dia takut hingga berkeringat dan melihat ke lubang itu dengan ngeri. Lin Bai bertanya, apakah kamu punya cara untuk melepaskannya? Mendengar pertanyaan Lin Bai, Zhao Yue langsung berkata sambil tersenyum, itu sifatnya. Apakah kamu lupa siapa aku? Betapa sulitnya hidup dalam diri saya. Bab 2935 Dunia Bawah. Dunia bawah tanah adalah sejenis racun yang tersebar luas di keluarga Dewa Racun. Racun tersebut awalnya berbentuk bubuk, namun setelah ditaburkan di tanah akan meleleh ke dalam tanah. Prajurit manapun yang menginjak tanah ini akan terjerat dengan racun dunia bawah. Secara umum, menurut kekuatan budidaya seorang pejuang di lingkungan hidup dan mati akan segera binasa jika ia mengambil 7 langkah di dunia bawah, dan 9 langkah dalam kesulitan kematian. Namun, jika kamu tinggal di dunia bawah untuk waktu yang lama, meskipun kamu seorang pejuang, kamu pasti akan mati.
Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan, 7 langkah kehidupan, 9 langkah kematian tersebar di daratan Asia bagian selatan. Di ujung gua ini, di perut Gunung Qinglong, ada sebuah gua besar. Saat ini, di dalam gua tersebut, terdapat ratusan orang kuat suku Qinglong yang berhasil meraih posisi teratas. Di antara mereka, pemimpinnya adalah pemimpin klan suku Qinglong, ayah dari Long Beibei, dan Long Guanghui. Ratusan prajurit di sekitar adalah tetua suku Qinglong yang kuat, di antaranya Long Xian juga ada di antara mereka. Naga kemuliaan, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri sekarang. Saat ini, sekelompok orang berbaju hitam keluar dari kegelapan dengan elang naga. Kelompok orang berbaju hitam ini dengan cepat mengepung Long Guanghui dan sekelompok prajurit suku Qinglong. Naga elang, apa gunanya bagimu naga cemerlang? Melihat elang naga, berkata dengan wajah dingin, lihat kehidupan suku Qinglong sekarang, bukankah kamu bahagia? Elang naga mencibir, setiap perubahan, kita harus membayar harga sejumlah darah. Anda dapat yakin, setelah Anda mati, saya akan membangun kembali suku Qinglong yang lebih cemerlang di atas reruntuhan suku Qinglong. Kemegahan naga berkata dengan dingin, mengapa? Elang naga mencibir, tidak ada. Saya pikir Anda telah lama menjabat sebagai kepala suku Qinglong. Sudah waktunya bagimu untuk duduk di atasnya untuk orang lain. Pada saat ini, Long Xian datang ke sisi Long Guanghui dan berbisik, pintu keluar lainnya diblokir. Kita tidak bisa pergi dari sini sama sekali. Elang naga memandang Long Xian dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Saya telah ke Gunung Qinglong lebih dari 100 kali. Saya tahu berapa banyak saluran dan pintu keluar yang ada di sini. Dan saya tahu betul bahwa jika Anda melihat bahwa Anda tidak dapat menjaga suku Qinglong, Anda pasti akan mundur ke depan Gunung Qinglong. Jadi saya memerintahkan orang-orang untuk menaburkan tanah gelap di semua pintu keluar Gunung Qinglong. Sekarang kalian semua terkontaminasi oleh dunia bawah. Kata Dragon Eagle dingin. Long Ying berkata dengan suara dingin, persiapan lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Mendengar kali ini, Long Guanghui merasa sedih. Naga elang berkata dengan wajah dingin, oke, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu, hari ini suku Qinglong akan berganti pemilik dan kamu akan dihancurkan. Membunuh mereka. Dengan lambaian lengan besar elang naga, ratusan tentara berbaju hitam bergegas maju satu demi satu. Pada saat ini, di sebuah saluran, tiba-tiba terdengar tawa, sepertinya kita telah bertemu drama besar Elang naga dan kecemerlangan naga kemudian melihat, dan melihat para prajurit keluar dari lorong. Mereka adalah Lin Bai, Zhao Yue, Long Beibei, Long Chuan dan Li Nye. Long Beibei, Lin Bai. Dragon Eagle melihat 2 dari 5 orang itu dan berkata dengan heran, Su dengan tidak membunuhmu. Lin Bai terkekeh, bisakah sampah itu membunuhku? Kecemerlangan naga berkata dengan penuh semangat, Beibei, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo pergi. Ayah. Seru Long Beibei. Mata elang naga berkilat dan dia berkata dengan suara dingin, baiklah, karena Su dengan gagal membunuhmu, maka aku akan membiarkanmu datang sendiri. Karena kamu harus datang untuk mencari kematian, maka aku akan membantumu. Berikan padaku, tidak ada yang tersisa. Ratusan tentara berbaju hitam berkerumun. Lin Bai berkata kepada Zhao Yue, pergi dan detoksifikasi mereka. Setelah sekelompok tetua suku Qinglong, seperti Long Guanghui, memasuki Gunung Qinglong, mereka melangkahi dunia bawah dan secara alami terkontaminasi racun. Pada saat ini, pedang kayu Lin Bai berkilat, dan sebilah pedang melesat ke arah elang naga. Mata elang naga tajam dan dibombardir dengan satu tangan. Dalam tinju ini, pedang kayu Lin Bai langsung memundurkan Lin Bai Zhen sejauh 100 meter. Ketika dia mendarat, Lin Bai terhuyung dan berkata dengan terkejut, 5 besar ada di atas. Long Ying juga memandang Lin Bai dengan sedikit terkejut dan berkata, kultivasi kematian dan kesulitan dapat menangkap tanganku. Benar saja, aku tidak salah mengira kamu. Kamu benar-benar bukan orang biasa. Tetapi meskipun kamu memiliki kemampuan untuk mengubah dunia saat ini, kamu harus mati di sini. Berbicara, naga elang bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai mencoba yang terbaik untuk melawan elang naga. Zhao Yue datang ke depan naga cemerlang dan yang lainnya pada saat ini dan berkata, saya akan mendetoksifikasi Anda sementara Lin Bai menyeret naga elang. Sambil berbicara, Zhao Yue mengeluarkan sebotol pil dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke Long Guanghui. Dan lain-lain. Dia berkata, pil dalam botol ini adalah pil penawar racun. Setelah meminumnya, dapat melepaskan racun dari dunia bawah. Long Beibei berkata, ayah, ini penawar yang nyata. Xiniang tidak akan menipu kita. Kemuliaan naga ragu-ragu. Saat ini,
Lin Bai dipukuli oleh elang naga dan terbang keluar. Dia jatuh tidak jauh. Dia berkata dengan dingin, Tuan Long Brilian, jika Anda tidak menerima pil detoksifikasi untuk menangani elang naga, saya akan dibunuh olehnya. Dia salah satu dari 5 besar dunia. Saya bukan lawannya. Jika tidak, aku tidak peduli dengan suku Qinglong. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Dengan budidaya Lin Bai saat ini, sangat mustahil untuk mengalahkan Long Ying tanpa menggunakan teknik pedang yang tak terkalahkan. Gejala sisa dari teknik pedang tak terkalahkan membuat Lin Bai sedikit takut dan akhirnya memulihkan budidayanya. Lin Bai tidak rela kehilangannya lagi. Oleh karena itu, Lin Bai tidak akan pernah menggunakan teknik pedang tak terkalahkan sampai dia terpaksa melakukannya. Mendengar suara Lin Bai, Long Guanghui mengeluarkan penawarnya dan menelannya di mulutnya. Penawarnya segera mengalir ke tubuh Long Guanghui dan menyapu racun bumi di tubuhnya. Itu benar. Melihat Zhao Yue dengan heran, Long Guanghui berkata, tidak ada obat untuk racun dunia bawah. Mengapa kamu memiliki penawarnya? Zhao Yue terkekeh, aku menciptakannya karena racun dunia bawah. Setelah itu, Zhao Yue berbalik untuk pergi, berjalan keluar dari Gunung Qinglong dan berkata, aku tidak pandai bertarung. Selain itu, Lin Bai sudah turun tangan. Aku akan menunggumu di luar. Long Guanghui terkejut melihat bagian belakang Zhao Yue berbalik, dan sangat terkejut. Katanya, dengan takjub. Bab 2936 10 tahun perencanaan. Kosongkan sekali. Long Guanghui dengan cepat membagikan penawar yang ditinggalkan oleh Zhao Yue kepada pejuang suku Qinglong lainnya. Setelah meminum penawarnya, racun di tubuhnya segera dimusnahkan. Masih bertarung melawan angin. Naga elang. Sambil berbicara, naga itu dengan cemerlang melangkah keluar, kekuatannya segera menyebar dan membunuh elang naga. Melihat kekuatan luar biasa dari naga itu, dia tampak terkejut dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Menjadi mungkin. Anda tidak akan terkontaminasi dengan racun, meskipun Anda akan terkontaminasi dengan racun itu. Kamu seharusnya bingung dengan kekuatan spiritual di tubuhmu sekarang, dan kamu akan terluka parah. Mengapa bumi neraka tidak berguna bagimu? Tidak ada penawar racun dari keluarga Dewa Racun. Bagaimana cara detoksifikasi? Kata elang naga dengan heran. Tangan naga yang cemerlang, segera tekanan Lin Bai jauh lebih sedikit. Elang naga, kamu telah melanggar aturan klan dan melakukan kejahatan serius. Kamu adalah tetua dari kabinet tua dan ahli hukuman suku Qinglong. Kamu seharusnya menjadi akibat dari pengkhianatan suku Qinglong. Apa itu? Naga cemerlang berkata dengan dingin. Elang naga berkata dengan dingin, itu hanya kematian. Tapi hari ini, aku tidak tahu apakah kamu atau aku yang hidup. Saat dia berbicara, elang naga bergegas menuju kejayaan. Segera, elang naga dan kecemerlangan naga bertarung dengan sengit. Terjadi pertempuran berdarah di seluruh Gunung Qinglong. Pada saat ini, kekuatan prajurit yang kuat menyapu bumi seperti binatang buas yang kuat. Wajah Lin Bai ketakutan dan berkata, ambil posisi teratas. Ini dia yang kuat lagi. Lin Bai mengatupkan giginya. Itu bau nenek moyang kita. Kata Dragon Brilliant Surprise. Elang naga berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul di udara Gunung Qinglong. Melihat dua kelompok tentara yang bertarung satu sama lain, dia terlihat acuh tak acuh dan berkata, sudah berapa lama aku diam? Sudah berapa lama Anda membuat suku Qinglong? Kemegahan naga berseru kaget, leluhur. Dragon Eagle ternganga melihat lelaki tua itu. Lin Bai memahami bahwa pria ini adalah salah satu nenek moyang suku Qinglong. Ini, elang naga luar biasa. Lelaki tua itu berkata dengan suara dingin, elang naga, apakah kamu penasaran kenapa aku ada di sini? Ayolah, Pak Tua, apa menurutmu kamu bisa mengundangku? Setelah mendengar ini, Long Hui Huang tampak terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa dia tidak dapat mempertahankan suku Qinglong, dia diam-diam mengirim pesan kepada leluhurnya, berharap dia dapat membantunya keluar dari celah tersebut. Namun, setelah transmisi, leluhur lama tidak membalas dalam waktu lama. Long Hui Huang mengira dia tidak mendengarnya. Ternyata elang naga mengatur orang kuat untuk menghadapi leluhurnya, berusaha membiarkan leluhurnya meninggalkan suku Qinglong, bahkan membunuhnya. Orang tua itu mencibir, orang-orang kuat dari suku Jianghe sangat kuat, tapi saya khawatir mereka tidak dapat melakukannya jika mereka ingin membunuh saya. Orang tua itu telah melihat bahwa orang-orang kuat yang menghadapinya semuanya adalah pejuang dari suku Jianghe. Naga elang, apakah kamu ingin melawan? Kata lelaki tua itu dengan dingin. Pada saat ini, orang-orang berbaju hitam, yang saling berebut darah,
melihat lelaki tua itu datang, mata mereka penuh dengan kepanikan. Mereka sepertinya telah mendengar perintah dan segera mundur dari Gunung Qinglong. Mata lelaki tua itu berkilat, dan wajahnya dipenuhi cahaya dingin. Suku Qinglongku juga merupakan tempat di mana kamu datang dan pergi ketika kamu mengatakan ingin pergi. Orang tua itu sangat marah. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, kekuatan yang luar biasa keluar dan membunuh semua orang berbaju hitam dalam sekejap. Ratusan orang berbaju hitam tewas dalam kemarahan lelaki tua itu. Ketika Naga Elang melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa situasinya telah berakhir. Dia segera berlutut di tanah. Elang Naga harus tenang karena kesalahannya. Elang Naga bersedia meminta maaf atas kematiannya, tetapi anakku Longyu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Mohon maafkan dia dan ampuni nyawanya. Dragon Eagle berlutut di tanah dan berkata dengan menyakitkan. Apa menurutmu aku akan percaya bahwa Longyu tidak ada hubungannya dengan masalah ini? Kata leluhur tua itu dengan dingin. Elang Naga tampak sedih dan diam. Naga Elang, kamu dan Longyu seharusnya menjadi pilar suku Qinglongku, tapi kenapa kamu sampai pada langkah ini? Kata leluhur dengan dingin. Elang Naga tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Silakan, aku ingin tahu, kata Long. Elang Naga memandang ke arah kemuliaan naga, menutup matanya dengan kesakitan, tampak sedikit mencela diri sendiri, dan berkata sambil menghela nafas, kemuliaan naga, bukan alasan Elang Nagaku untuk berkhianat. Suku Qinglong, aku tidak bisa menahannya. Naga tersenyum cemerlang, haha. Betapa tidak berdayanya. Apakah kamu ingin tahu? Tanya Naga Elang. Chenlong terdiam. Elang Naga memandangi kemuliaan naga dan berkata, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya menikahi Ibu Longyu dan kembali ke suku Jianghe. Kupikir dia hanyalah seorang pejuang di suku kecil, tapi setelah dia melahirkan Longyu untukku, dia memberitahuku bahwa dia adalah seorang pejuang dari suku Jianghe. Dan wanita itu dipilih dengan cermat oleh suku Jianghe untuk dikirimkan kepadaku. Ketika Long Hui Hui mendengar ini, matanya bersinar dan dia berkata dengan suara dingin, apa tujuan dari suku Paviliun Pedang? Dragon Eagle berkata, kendalikan suku Paviliun Pedang dan dapatkan kolam naga. Awalnya wanita ini untukmu, tapi saat itu kamu sudah punya kekasih, jadi mereka menatapku. Long Guanghui terdiam. Kata Elang Naga, tetapi dia tahu bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati suku Qinglong. Jadi, dia melakukan sesuatu yang membuatku harus mengkhianati suku Qinglong. Mata Elang Naga memperhatikan kata-kata naga yang cemerlang dan tajam seperti pisau. Seluruh tubuh naga cemerlang itu menyeramkan, mengertakkan gigi dan berkata dengan rendah, dia apa yang telah dilakukan? Long Ying berkata, ketika istrimu melahirkan Bei Bei, dia pergi ke ruang bersalin dan membunuh semua orang. Jika aku tidak mengetahuinya tepat waktu dan menghentikannya, aku khawatir dia akan membunuh Bei Bei bersama-sama. Apa yang kamu bicarakan? Naga itu sangat marah sehingga semburan kekuatan menyebar. Long Bei Bei mendengar kata-kata ini, air mata berlinang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Aku tahu bahwa meskipun aku sendiri yang tidak melakukannya, dia adalah istriku dan ibu Longyu. Katanya sambil tersenyum sedih. Jika kamu mengetahui hal ini, aku khawatir tidak hanya dia yang akan mati, tapi Longyu juga akan dikuburkan bersamanya. Setelah itu, dia kembali ke suku Jianghe. Segera setelah itu, suku Jianghe mengirimkan prajurit untuk berkomunikasi dengan saya. Saya juga tahu bahwa jika kejadian ini terungkap, itu akan membawa bencana bagi Longyu. Suku Jianghe memeras saya. Saya tidak punya pilihan. Untuk melindungi nyawa Longyu, aku hanya bisa berjanji untuk bekerja sama dengan suku Jianghe. Bantu mereka memenangkan suku naga hijau dan kolam naga. Naga Elang terlihat sangat menyakitkan untuk diucapkan. Kata-katanya penuh dengan ketidakberdayaan. Suku Jianghe dengan hati-hati memilih seorang wanita untuk dikirimkan kepadanya, dan mengatur agar mereka bertemu, membiarkan mereka jatuh cinta, menikah, dan memiliki anak. Kemudian, untuk memaksa Elang Naga, wanita itu menyelinap ke ruang bersalin dan membunuh istri Long Guanghui yang baru lahir dan semua orang. Jika Elang Naga tidak mengetahuinya dan menghentikannya tepat waktu, aku khawatir Long Bei Bei akan terbunuh. Setelah itu, jika Paviliun Naga Pedang tidak mau bekerja sama dengan suku. Pada saat itu, untuk membalas kematian istrinya, tidak hanya Elang Naga yang mati, tetapi juga Giok Naga. Untuk melindungi nyawa Longyu, Long Ying harus bekerja sama dengan suku Jianghe untuk membantu suku Jianghe menangkap Long Qi. Menurut rencana suku Long Ying dan Jianghe, setelah Perang Dunia Pertama hari ini,
Long Ying membunuh semua pemimpin senior suku Qinglong, seperti Long Huihuang, dan kemudian mengumumkan bahwa dia adalah kepala suku Qinglong yang baru. Setelah menjadi pemimpin klan, kerinduan akan langsung menyatakan kesetiaan dan ketundukannya kepada suku Jianghe. Dengan cara ini, Long Qi secara alami jatuh ke tangan suku Jianghe. Tapi sekarang semua ini telah menjadi gelembung. Perencanaan 10 tahun, sekali kosong. Bab 2937 Hancurkan Keluarga Dewa Racun. Elang naga berlutut di tanah dan memberitahu nenek moyang naga kemuliaan dan suku Qinglong tentang ketidakberdayaannya dan segala hal. Siapa dia? Naga cemerlang itu mengertakkan gigi dan mengaum rendah untuk menanyakan jalan. Elang naga memandangi kecemerlangan naga, tampak lelah dan sedih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa mengatakannya. Hari ini, elang nagaku bisa mati, tapi tolong, Long Yu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tolong biarkan leluhur dan pemimpin klan membiarkannya mati." Elang naga berlutut di atas tanah dan bersujud dengan keras kepada kemuliaan naga dan leluhurnya. Kemudian ketika dia mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan warna yang tajam, dan kekuatan internalnya bergetar hebat. Darah segera tumpah dari 7 lubangnya. Tidak, nenek moyang berteriak di dalam terburu-buru, tapi sudah terlambat. Elang naga telah mati karena patah pembuluh darah jantungnya. Nenek moyang maju ke depan, memegang tubuh elang naga untuk memeriksanya, sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, denyut jantungnya rusak. Naga itu cemerlang dan menyedihkan. Setelah mendengar hal-hal ini, Long Beibei sudah menangis, berbaring di pelukan Long Xian dan menangis. Nenek moyang mendongak dan berkata, suku Qinglong telah menghancurkan salah satu obor. Naga itu brilian. Sekarang bukan saatnya kamu bersedih. Anda harus cepat membalas suku Qinglong. Terlebih lagi, suku Paviliun Pedang telah bergerak, dan mereka telah menunjukkan pedangnya, jadi mereka tidak akan berhenti. Saya harus meninggalkan suku Qinglong dan bertanya untuk bantuan asing. Tapi aku khawatir dengan bantuan suku Qinglong, aku tidak bisa menghentikan pedang suku Jianghe. Nenek moyang suku Qinglong memahami bahwa perang hari ini hanyalah ujian kecil bagi suku Paviliun Pedang, dan suku tersebut bersembunyi. Di belakang naga elang telah muncul. Maka suku Jianghe tidak akan berhenti, atau dalam waktu dekat, suku Jianghe akan secara resmi melawan semua suku Qinglong untuk memenangkan kolam naga melalui perang. Suku Qinglong harus bersiap untuk skala penuh perang. Setelah kesurupan singkat, Long Guanghui mulai mengatur para tetua untuk memulihkan stabilitas suku Qinglong satu persatu. Lin Bai dan Zhao Yue meninggalkan Gunung Qinglong dan kembali ke suku Qinglong. Long Beibei dibawa pergi oleh Long Xian. 7 hari kemudian, suku Qinglong mulai membangun kembali, dan para pejuang dari semua suku mulai sibuk. Dan Lin Bai kembali, juga setelah 7 hari, pulih dari cederanya. Hari pun menyingsing. Lin Bai berdiri di halaman, memandangi pedang kayu yang telah diwarnai merah oleh darah di tangannya, dan dalam keadaan linglung. Pada saat ini, Zhao Yue muncul di belakang Lin Bai dan berbisik, apa yang saya janjikan kepada Anda telah dilakukan, dan Anda telah memulihkan kultivasi Anda. Haruskah Anda memenuhi janji Anda kepada saya? Lin Bai mengalihkan pikirannya dari pedang kayu itu, menoleh untuk melihat Zhao Yue dan bertanya, kamu tidak pernah mengatakan apa yang kamu ingin aku lakukan untuk membantumu di Antartika. Zhao Yue berbisik, ini sangat sederhana. Saya ingin Anda membantu saya menghancurkan keluarga Dewa Racun. Yah, bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Zhao Yue, wajah Lin Bai menjadi bingung, dan ekspresinya menunjukkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh keluarga Dewa Racun. Ini tindakan gila. Sekarang Lin Bai telah melakukan perjalanan dari selatan ke utara, dan telah melihat 2 keluarga, yaitu keluarga Dewa Pedang dan keluarga Dewa Racun. Meskipun Lin Bai pergi ke keluarga Dewa Pedang, ia pernah mengalahkan generasi muda murid keluarga Dewa Pedang, namun Lin Bai memahami bahwa keluarga kuno memiliki dasar yang kuat. Alasan mengapa Lin Bai begitu kuat dalam keluarga Dewa Pedang adalah karena dia belum menyentuh kepentingan dan hidup dan mati keluarga Dewa Pedang, sehingga orang kuat dari keluarga Dewa Pedang tidak akan melawannya. Tapi sekarang Zhao Yue ingin Lin Bai membantunya memusnahkan keluarga Dewa Racun. Ini untuk memusnahkan keluarga Dewa Racun sepenuhnya di tanah Antartika, dari tanah kuno. Begitu kita menyentuh kehidupan dan kematian keluarga kuno ini, saya khawatir mereka akan melawan, dan itu sangat mengerikan. Kamu gila. Lin Bai berkata dengan dingin. Zhao Yue terkekeh, apakah kamu takut? Lin Bai berkata tanpa ekspresi, keluarga Dewa Racun adalah salah satu keluarga yang sangat kuno di tanah kuno. Keberadaan mereka sudah bertahun-tahun dan hampir tidak dapat dicatat dalam buku-buku kuno.
Sama seperti keluarga Dewa Pedang, keluarga semacam ini memiliki detail yang tak terbatas dan orang-orang yang kuat. Begitu mereka merasakan krisis hidup dan mati, aku khawatir detail mereka akan terungkap, belum lagi kita berdua, bahkan pusat kerajaan suci pun akan tersentuh olehnya. Jika kamu dan aku ingin menghancurkan keluarga besar Dewa Beracun, kamu hanya berbicara tentang mimpi. Kamu hanya mencoba mati dengan cara ini. Lin Bai berkata dengan dingin. Zhao Yue terkekeh dan berkata, memang benar, dengan kekuatanku sendiri, aku memang mencari kematian. Namun, kita adalah dua orang sekarang. Denganmu, aku sangat percaya padamu. Kamu pikir keluarga Dewa Racun sulit untuk dihancurkan, karena keluarga Dewa Racun belum menyentuh keuntungan Lin Bai-mu. Setelah keluarga Dewa Racun mencapai kentunganmu, kamu akan mencoba yang terbaik untuk membuat keluarga ini menghilang dari tanah kuno. Tidak ada kekuatan yang tidak dapat kamu hancurkan, hanya kekuatan yang tidak ingin kamu hancurkan. Selama kamu dengan tulus ingin membantuku, kamu pasti punya cara untuk menghancurkan keluarga Dewa Racun. Zhao Yue memandang Lin Bai dengan serius, matanya sangat tegas. Lin Bai bersikeras menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jangan katakan bahwa kamu dan aku akan menghancurkan keluarga Dewa Racun, atau kita tidak akan bisa menggoyahkan fondasi keluarga Dewa Racun. Mati. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar kata-kata tegas Lin Bai, Zhao Yue berkata sambil mencibir, sepertinya kamu akan kembali pada penyesalanmu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bermaksud menyesal. Jika Anda meminta saya melakukan hal lain untuk Anda, saya bisa melakukan yang terbaik. Tetapi jika Anda membiarkan saya menghancurkan keluarga Dewa Racun, itu bukan hanya tidak mungkin, tetapi juga sebuah perjalanan menuju kematian. Jika saya tahu ini kematian, mengapa saya harus pergi? Anda mengubah kondisi lain, saya akan mencoba senang bertemu denganmu. Lin Bai memandang Zhao Yue dan berkata. Zhao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hidup untuk menghancurkan keluarga Dewa Racun. Inilah satu-satunya harapan saya ada di dunia ini. Tak ada hal lain yang bisa kuharapkan. Aku tahu ini jalan yang gila. Karena kamu tidak ingin pergi bersamaku, anggap saja ini sehari. Mari kita akhiri urusan kita di sini. Anda mencoba menyelamatkan saya dari dinasti penyihir besar, dan sekarang saya telah membawa Anda ke tanah Antartika untuk membantu Anda memulihkan budidaya Anda. Rasa terima kasih antara kamu dan aku akan hilang. Dalam perjalanan kembali ke Dongzu, kamu dapat menemukannya sendiri, dan kemudian kamu akan pergi. Zhao Mun dengan wajah tanpa ekspresi mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan berjalan keluar dari halaman kecil. Lin Bai berkata dengan dingin, berhenti. Zhao Yue berdiri di pintu, membelakangi Lin Bai, diam. Lin Bai menatap punggung Zhao Yue dan berkata, pergi dari tubuh kamu Suksin. Haha. Zhao Yue mendengar ini, Jiao tersenyum terus-menerus, kembali menatap Lin Bai dan berkata, aku hampir lupa, roh kamu Suksin masih hidup. Karena kamu tidak ingin menemaniku ke keluarga Dewa Racun, maka aku hanya punya satu orang lagi yang harus pergi. Seperti yang kamu katakan, aku akan mati. Hanya saja setelah aku mati, aku masih bisa menggendong Ye Suksin untuk dikuburkan bersamaku, dan aku tidak akan sendirian di jalan Huangkuan. Hahaha. Zhao Yue tertawa liar, seperti seorang penyihir. Dia berkata kepada Lin Bai, karena kamu sangat peduli pada kamu Suksin, itu tergantung pada pilihanmu apakah kamu pergi ke keluarga Dewa Racun bersamaku atau tidak. Bab 2938 Pemisahan Jiwa. Zhao Yue berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, sekarang kamu dan aku telah kehilangan rasa terima kasih kita, kamu tidak berhutang padaku, dan aku tidak berhutang padamu. Adapun bagaimana memilih sekarang, itu tergantung padamu. Maukah kamu ikut denganku? Zhao Yue memandang Lin Bai dan berkata. Lin Bai berdiri diam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia menoleh untuk melihat Zhao Yue dan berkata, bolehkah saya memilih cara ketiga? Zhao Yue memandang Lin Bai, bertanya-tanya, cara ketiga. Apa jalannya? Lin Bai terkekeh dan mengedipkan tangannya. Pedang tak kasat mata muncul di tangannya. Pedang ini adalah pedang cermin air yang dipinjam oleh Lin Bai kepada keluarga Dewa Pedang. Apa ini? Zhao Yue memandang Lin Bai dan memegang gagang pedang di tangannya, tapi dia tidak melihat bilahnya. Dia bertanya dengan ragu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ini adalah senjata ajaib dari keluarga Dewa Pedang. Namanya adalah pedang cermin air. Ini khusus digunakan untuk memotong roh. Mendengar ini, Zhao Yue tampak terkejut, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai menyeringai muram.
Dia melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu mengatakan bahwa rasa terima kasih dan kebencian kami telah hilang, sekarang aku tidak perlu bersikap sopan kepadamu. Sudah waktunya kamu mengubah tubuh Ye Suxin kembali." Lin Bai melangkah keluar dan tiba-tiba muncul di depan Zhao Yue. Zhao Yue tampak ketakutan, seluruh kekuatan tubuhnya melonjak, mencoba memblokir Lin Bai. Tetapi pada saat kritis ini, Lin Bai tiba-tiba mengangkat gagang pedangnya dan menusukkannya ke kepala Zhao Yue. Seluruh tubuh pedang tak terlihat itu menusuk tubuh Zhao Yue. Begitu mata Lin Bai terpejam, pikirannya tenggelam ke dalam pedang cermin air dan ke dalam tubuh Ye Suxin. Segera, Lin Bai merasakan dua roh. Satu roh sangatlah kuat, yang lain lemah. Dua roh saling terkait satu sama lain, terlepas dari Anda dan saya, tetapi ketika roh yang kuat menjadi semakin kuat, secara bertahap mulai melahap roh yang lemah. Lin Bai mengendalikan pedang cermin air dan perlahan mendekati kedua roh itu. Bilah pedang cermin air yang tak terlihat menembus kedua roh itu dan membelah mereka. Yang ini datangnya sangat lambat dan harus hati-hati. Karena sekali Lin Bai salah, kemungkinan besar akan membunuh roh Ye Suxin. Ah ah, 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 ah. Saat pedang cermin air mulai memotong roh, terdengar teriakan nyaring dari roh Zhao Yue. Tapi semangat Ye Suxin, awalnya dalam tidur nyenyak, dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Persepsi tertutup dan tanpa ekspresi Lin Bai, yang didedikasikan untuk pengoperasian pedang cermin air, akan membuat roh Zhao Yue dan Ye Suxin terpotong. Dengan pedang cermin air, roh Ye Suxin dan Zhao Yue dipotong dan dibuka. Pada saat terakhir, ketika Lin Bai benar-benar memisahkan kedua roh itu, roh kuat Zhao Yue tiba-tiba menghilang dari tubuh Ye Suxin. Ketika dia pergi, Lin Bai mendengar raungan melengking Zhao Yue, "Lin Bai, aku berselisih denganmu." Roh Zhao Yue menghilang dari tubuh Ye Suxin, dan Lin Bai tidak menyadari bagaimana rohnya meninggalkan tubuh Ye Suxin. Namun, pada saat ini, dengan kepergian roh Zhao Yue, tubuh Ye Suxin menjadi lembut dan jatuh ke tanah. Lin Bai mengeluarkan pedang cermin air dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Dia memeluk Ye Suxin. Dia perlahan menghangatkan luka Ye Suxin dengan kekuatan spiritual, dan perlahan membangunkan Ye Suxin, sang pemandu. Lin Bai menggendong Ye Suxin dan tetap berada di halaman. Dia tampak berwibawa dan berkeringat. Dia tidak berani bersantai sejenak. Matanya terus menatap Ye Suxin. Selama Ye Suxin bangun, dia masih hidup. 3 hari. Selama 3 hari, Lin Bai menggendong Ye Suxin di halaman, menunggu Ye Suxin bangun. Lin Bai hampir putus asa. Dalam 3 hari terakhir, Lin Bai berulang kali bertanya pada dirinya sendiri apakah ada masalah dengan salah satu langkahnya yang melukai jiwa Ye Suxin, sehingga semangat Ye Suxin belum juga pulih. Di awal hari keempat, Ye Suxin dalam pelukan Lin Bai, bulu matanya bersentuhan, dan dia perlahan membuka matanya, yang menunjukkan warna lelah dan berubah-ubah. "Lin Bai," serunya dengan suara lembut, "kamu sudah bangun." Lin Bai sangat gembira dan berkata, "Apakah kamu Zhao Yue? Atau..." Ye Suxin memandang Lin Bai dengan lemah, mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum ringan, "Dalam ulasan tentang Lin Jianzong pada tahun-tahun itu, bekas pedang yang tertinggal di punggungmu yang terluka sungguh jelek. Tapi aku enggan menghapusnya, karena hanya itu yang kau tinggalkan untukku." Mendengar ini, Lin Bai meninggalkan air mata di matanya, menyilangkan wajahnya dan jatuh ke wajah Ye Suxin. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Oke, semuanya sudah berakhir. Tidak apa-apa." Ketika Lin Bai tiba di Lin Jianzong, Ye Suxin dan Lin Bai masih bermusuhan. Pada saat itu, dalam ujian-ujian ulang Lin Jianzong, Lin Bai pernah mengejar Ye Suxin dan menggunakan pedang guntur untuk membelah tanda pedang yang tak terhapuskan di punggung Ye Suxin. Hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. "Dan Zhao Yue?" Ye Suxin bertanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku telah memisahkan jiwamu, tetapi setelah berpisah, sepertinya dia telah meninggalkan tubuhmu, dan sekarang telah menghilang. Jangan bicara. Kamu terluka. Kamu sangat lemah sekarang." Dan Lin Bai sedang duduk di tepi tempat tidur, menatap Ye Suxin yang lemah, sudut mulutnya menunjukkan senyuman bahagia. Ye Suxin berbaring dengan kepala dimiringkan dan wajahnya penuh senyuman. Meski senyumannya sedikit pucat dan tidak berdaya, Lin Bai dapat melihat bahwa senyumannya penuh dengan kebahagiaan dan kebahagiaan. Selama setengah bulan berikutnya, Lin Bai menemani Ye Suxin di halaman kecil ini, tanpa pergi. Lin Bai juga perlahan memberitahu Ye Suxin tentang banyak hal yang terjadi setelah dia meninggalkan Senjiling, dari Senjiling ke Lingnan,
dari Lingnan ke Dongzu, dari Dongzu ke Akademi Dongzu, dari Akademi Dongzu ke Kunsu, dari Kunsu ke Beizu, dari Beizu ke keluarga Jianshen. Semua banyak hal, Lin Bai duduk di samping Ye Suxin dan menceritakannya sedikit demi sedikit. Ketika Ye Suxin mendengar betapa banyak penderitaan dan bahaya yang dihadapi Lin Bai di sepanjang jalan, dia juga mengerutkan kening dan matanya penuh kekhawatiran. Ketika Lin Bai menemani Ye Suxin selama periode ini, suku Qinglong juga telah menyelesaikan rekonstruksi awal, dan semua orang yang melarikan diri sudah mulai kembali ke suku tersebut. Pada hari ini, Long Beibei datang ke rumah Lin Bai dan memanggil. Menguasai. Mendengar suaranya, Lin Bai menarik Ye Suxin yang lemah keluar dari pintu dan melihat ke arah Long Beibei di halaman. Penampilannya tampak sangat lelah dan pucat. Aku ingin bertemu tuanku dan ibuku. Long Beibei membungkuk hormat pada Lin Bai. Ye Suxin mendengarkan dan berkata sambil tersenyum pucat, muridmu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya kira begitu. Gratis, Beibei. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Long Beibei mendongak dan menatap Lin Bai dan Ye Suxin dan bertanya, Sifu, ada apa dengan Xiniang? Mengapa kamu terlihat begitu buruk? Apakah kamu disakiti oleh orang-orang suku Jianghe dalam perang setengah bulan yang lalu? Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengirimkan beberapa pil penyembuhan kepada ayahku? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, cederanya, pil biasa tidak ada gunanya. Bab 2939 pergi. Lukanya, pil biasa tidak ada gunanya. Lin Bai berkata dengan lembut, tapi kamu sudah mengingatkanku, mungkin pil itu bisa membuatnya cepat sembuh. Itu hanya pil untuk menyembuhkan luka roh dan roh. Sangat sulit menemukannya. Bahkan jika kamu dapat menemukannya, kamu membutuhkan peluang besar. Wajah Lin gelap. Pada saat ini, Lin Bai bertanya, bagaimana kamu bisa datang kepadaku hari ini? Apakah kamu sudah menyelesaikan semua pekerjaan di suku Qinglong? Long Beibei berkata dengan suara rendah, ayahku sibuk dengan urusan suku, dan aku bisa, tidak ada gunanya. Lin Bai bertanya, lihat penampilanmu yang begitu rendah, apakah karena kamu tidak dapat menerima hal-hal yang kamu dengar dari elang naga selama setengah bulan dan kematian ibumu? Mendengar ini, Long Beibei menundukkan kepalanya dan terisak. Tuan. Long Beibei menundukkan kepalanya dan menangis, gemetar. Lin Bai berkata, kamu harus belajar menghadapi rasa sakit. Aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Long Beibei mengangguk. Ye Suxin menatap Lin Bai dengan buruk. Dia berjalan dengan lemah dan berkata, tuanmu adalah orang yang berhati besi. Jangan perhatikan dia. Sambil berbicara, kamu Suxin memelototi Lin Bai. Ye Suxin menarik Long Beibei, dengan lembut menghibur. Dan Lin Bai harus pergi ke satu sisi, untuk menghibur orang kata-kata ini, Lin Bai sangat jarang diucapkan. Dengan kenyamanan Ye Suxin, Long Beibei telah banyak pulih. Putri kedua berbicara hingga larut malam, dan Long Beibei meninggalkan halaman Lin Bai sambil tersenyum. Melihat Long Beibei pergi, Lin Bai berkata kepada Ye Suxin, dia datang untuk mengingatkanku bahwa itu akan memakan waktu 3 tahun 5 tahun agar rohmu pulih dengan sendirinya. Mungkin kamu bisa menemukan obat mujarab untuk membantu, yang bisa mempercepat penyembuhan rohmu. Ayo kembali ke Dongzu. Di kerajaan Shenwu, akan ada pil untuk menyembuhkan roh. Kata Lin Bai. Ye Suxin diam. Lin Bai bertanya, ada apa? Ye Suxin menggelengkan kepalanya dengan lemah, menatap Lin Bai dengan serius dan berkata, saya tidak ingin kembali ke Dongzu secepat ini. Saya juga tidak ingin kembali ke negara Shenwu. Lin Bai mengerutkan kening dan bingung, mengapa? Ye Suxin memandang Lin Bai dan berkata, jika kita kembali ke kerajaan Shenwu, kamu tidak bisa tinggal bersama saya sepanjang waktu. Ada wanita lain yang lebih kuat dariku di kerajaan Shenwu. Dia memiliki dinasti super, dan ada begitu banyak orang kuat di bawah pintunya. Dia mengerutkan kening, separuh langit di Dongzu gelap, dan ketika dia menginjak kakinya, para prajurit Dongzu sangat ketakutan. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, apakah kamu berbicara tentang Bai Xiao Xiao? Dia sekarang mungkin sedang sibuk bertarung dengan akal dan keberanian dengan Kaisar Penyihir Agung. Ye Suxin berkata dengan keras kepala, kalau begitu aku tidak ingin kembali. Berbicara, Lin Bai mendengar Ye Suxin sedikit marah. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin kembali ke kerajaan Wu bersama Lin Bai. Terutama di sisi Bai Xiao Xiao. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, oke, kalau begitu kita menang. Jangan kembali. Mendengar janji Lin Bai, Ye Suxin berbalik dan berkata dengan gembira, oke, kami tidak akan kembali. Kita akan kembali dan bermain di daratan Antartika. Lin Bai sedikit mengangguk, baiklah, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan ramuan yang dapat menyembuhkan roh di daratan Antartika.
Jika kita tidak dapat menemukannya, maka kita dapat kembali ke kerajaan Shenwu. Ye Suxin berkata sambil tersenyum, bagus. Lin Bai berkata, saya akan pergi ke Long Hui Huang dan Long Beibei besok, dan kita akan pergi ke Long Hui Huang dan Long Beibei. Tinggalkan suku Qinglong dan bermain-main di tanah Nanzu. Gagasan Ye Bai tentang anggukan bahagia. Lin Bai selalu berpikir bahwa dia ingin menemukan obat mujarab untuk menyembuhkan Ye Suxin. Dan kamu Suxin ingin bersama Lin Bai. Selama dia tidak kembali ke kerajaan Wu, dia bisa pergi ke mana saja. Istirahat malam. Keesokan paginya, Lin Bai membawa Ye Suxin ke suku Qinglong dan menemukan Long Hui Hui dan Long Beibei. Di aula utama, Long Guanghui dan Long Beibei terkejut mendengar bahwa Lin Bai datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Long Guanghui berkata, Lin Bai, teman kecil. Adakah tempat di mana suku Qinglong tidak terhibur dengan baik? Mengapa kamu begitu ingin mengucapkan selamat tinggal? Lin Bai berkata sambil tersenyum, ini bukan karena suku Qinglong, tapi karena... Melihat Ye Suxin yang lemah, Lin Bai terkekeh, itu karena istriku mengalami beberapa luka. Saya tidak bisa tinggal di suku Qinglong untuk waktu yang lama. Saya harus pergi ke Nanzu untuk mencari obat mujarab. Sakit. Long Guanghui memandang Ye Suxin di samping Lin Bai dan bertanya, cedera macam apa itu? Kolam naga suku Qinglong saya seharusnya membantu. Ye Suxin membuka mulutnya saat ini dan berkata, sayangnya aku tidak bisa. Aku terluka dalam jiwaku, dan semua roh dan rohku telah terbelah dan mati. Meskipun Long Qi memiliki kemampuan daging dan tulang dan orang mati yang hidup. Tapi menurutku itu tidak bisa menyembuhkan jiwaku. Naga cemerlang tiba-tiba berkata, itu adalah luka jiwa. Memang benar, seperti yang kamu katakan, satu-satunya luka yang tidak dapat disembuhkan di kolam naga adalah luka roh. Baiklah. Karena Lin Bai ada hubungannya dengan dia, aku tidak ingin tinggal di sana lagi. Tentu. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Long Beibei, dengan wajah sedih saat ini, memandang Lin Bai dan berteriak dengan salah, Tuan. Lin Bai mendekat dan menyentuh kepala Long Beibei dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu tidak boleh meninggalkan suku Qinglong. Suku membutuhkan keberadaanmu. Selain itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan cara seni bela diri. Sambil berbicara, Lin Bai mengeluarkan sebuah gulungan dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Long Beibei dan berkata, gulungan ini ditinggalkan untukmu tadi malam. Semuanya adalah keterampilan latihanku. Tuan, pimpin pintunya, berlatihlah secara individu. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami, seberapa banyak yang dapat Anda peroleh, dan seberapa jauh Anda dapat melangkah di masa depan bergantung pada seberapa keras Anda berusaha. Apa yang bisa aku ajarkan padamu, aku sudah memberikan semua yang aku bisa. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Long Beibei memegang beberapa gulungan dan terisak, Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Lin Bai tersenyum dan berjalan keluar dari aula utama bersama Ye Suxin. Meninggalkan suku Qinglong. Gulungan yang ditinggalkan Lin Bai memang tidak disembunyikan. Itu termasuk keterampilan yang sedang dipraktikkan Lin Bai sekarang, seperti sajak 5 elemen besar, sajak guntur dewa kayu hijau, sajak guntur dewa air hitam, sajak guntur dewa Houtu, teknik pedang memotong naga, teknik pedang Tongtian, dan teknik membelah pedang langit. Adapun teknik pedang tak terkalahkan, ini adalah rahasia keluarga dewa pedang. Lin Bai menyadarinya secara kebetulan dan tidak berani menyebarkannya. Jika Lin Bai mengajarkan teknik pedang tak terkalahkan kepada Long Beibei tanpa izin, dan Long Beibei meninggalkan Antartika dan menjadi terkenal, namun keluarga dewa pedang menemukan rahasia teknik pedang tak terkalahkan. Saya khawatir keluarga dewa pedang akan mengira Long Beibei sedang belajar dari gurunya, tapi dia tidak akan bersikap baik pada Long Beibei saat itu. Oleh karena itu, Lin Bai berpikir dalam tiga, dan tidak mengajarkan Long Beibei teknik pedang tak terkalahkan. Adapun cara pedang terbang, Lin Bai tidak mengajarkannya, karena meskipun dia mengajarkannya kepada Long Beibei, dia tidak memiliki pedang terbang dan tidak dapat menggunakannya. Ketika Lin Bai menemukan harta karun yang tepat untuk menyempurnakan pedang terbang, dia datang ke Long Beibei untuk mengajarinya cara pedang terbang. Bab 2940 Bunga Tanpa Bunga. Pada kurun waktu berikutnya, kita bisa melihat perahu roh terbang melintasi seluruh daratan Antartika. Di perahu roh, ada seorang pria dan seorang wanita, seperti sepasang dewa dan peri, bermain-main dengan dunia. Jika merupakan daratan dengan pemandangan indah di daratan Antartika maka akan ada dua sosok. Namun laki-laki tersebut sepertinya bukan kelainan, melainkan wajah perempuan itu pucat dan tidak berdaya, seolah-olah itu adalah penyakit yang serius. Lin Ye, sebaliknya, tetap berada di perahu roh sepanjang hari.
Dia makan dan tidur dan makan ketika dia bangun. Lin Bai tidak banyak mengelola hutan. Di tanah Antartika, di Pegunungan Qingyun. Pegunungan Qingyun adalah gunung sederhana di daratan Antartika. Namun, ia kaya akan tanah, dengan banyak monster dan tumbuhan ajaib. Pada hari ini, perahu roh perlahan menembus awan dan muncul di Pegunungan Qingyun. Di perahu roh, seorang wanita pucat memandangi gunung di bawah matanya dan berkata dengan suara rendah, "Apakah benar akan ada bunga di sini?" Seorang pria berbaju putih berjalan ke belakang wanita itu dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak boleh ada kesalahan. Pengusaha mana yang bisa menggunakan nyawanya untuk menjamin apakah ada bunga di sini?" Wanita pucat itu tersenyum dan berkata, jika dia berani menipu kita, kita akan mengejar karavannya dan memberinya pelajaran yang baik. Kalau tidak, bagaimana kita bisa layak mendapatkan cairan roh yang kamu berikan padanya?" Pria berbaju putih itu tertawa dan tidak berkata apa-apa. "Mereka adalah Lin Bai dan kamu Suxin." Setelah meninggalkan suku Qinglong, Lin Bai mengajak Ye Suxin bermain di sini di tanah Antartika. Di saat yang sama, Lin Bai juga fokus mencari berbagai macam obat mujarab yang bisa menyembuhkan jiwa. 3 hari yang lalu, Lin Bai menyelamatkan karavan di hutan belantara, dan pedagang karavan itu memberitahunya bahwa ada bunga tanpa bunga di Pegunungan Qingyun yang dapat menyembuhkan roh dan jiwa, dan itu adalah roh yang langka. Surga dan bumi. Untuk mendapatkan kabar tersebut, Lin Bai pun memberikan kepada pedagang itu sebanyak 1 juta cairan roh, yang harganya tidak murah. Namun, bagi Lin Bai, Lin Ye tidak layak disebut dibandingkan dengan Ye Suxin. Cairan roh di tas penyimpanan Lin Bai masih ratusan juta, yang dikumpulkan oleh Lin Bai setelah membunuh prajurit lainnya. Setelah perahu roh memasuki Pegunungan Qingyun, Lin Bai mengeluarkan peta dari tas penyimpanan, melihat panduan di peta, dan perlahan-lahan mengemudikan perahu roh untuk terbang menjauh. Peta ini juga dijual oleh pedagang kepada Lin Bai, dan ditandai dengan bunga tanpa bunga. Mengaum, mengaum, mengaum. Perahu roh terbang rendah di atas Pegunungan Qingyun. Berdiri di atas perahu roh, Lin Bai dan Ye Suxin dapat dengan jelas mendengar auman hewan yang memekakkan telinga dari pegunungan di bawah. Banyak monster. Ye Suxin berbaring di pagar, menatap monster di gunung di bawah, berkata dengan lemah. Lin Bai berkata, mereka semua adalah sekelompok monster yang lemah dan kecil. Di Pegunungan Qingyun, pada dasarnya, mereka adalah iblis yang berada di bawah kematian dan kesulitan, dan hanya ada 5 monster dalam kondisi kematian dan kesulitan. Dari 5 monster ini, 4 di antaranya 7 atau 8 kali lebih berat dari kematian dan kesulitan, dan hanya 1 yang merupakan kesempurnaan besar dari kematian dan kesulitan, tetapi mereka tidak cukup untuk ditakuti. Setelah melangkah ke Pegunungan Qingyun, Lin Bai segera menyapu monster-monster di Pegunungan Qingyun. Sangat mudah untuk melihat ancaman di Pegunungan Qingyun dengan pencapaian besar Lin Bai dalam kematian dan kesulitan. Mendengar kata-kata Lin Bai, kamu Suxin mengangguk dalam diam. Setelah meninggalkan suku Qinglong, dia menemui banyak bahaya di sepanjang jalan. Dan Ye Suxin juga memahami sepenuhnya bahwa kekuatan Lin Bai saat ini, bagaimana dia bisa memenangkan rakyatnya di tanah benua ini, hampir hanya ada di 1 tangan. Dan monster di Pegunungan Qingyun tidak ada di mata Lin Bai. Perahu roh perlahan memasuki kedalaman Gunung Qingyun. Ye Suxin berdiri di tepi perahu roh dan memandangi hutan pegunungan di Pegunungan Qingyun. Dia melihat monster yang tak terhitung jumlahnya terbang lewat, meninggalkan hutan dengan tergesa-gesa. Dengan baik, Ye Suxin mengerutkan kening. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Ye Suxin berkata, Lin Bai, perilaku monster-monster ini sepertinya tidak normal. Bagaimana perasaanku saat mereka melarikan diri dari kedalaman Pegunungan Qingyun? Lin Bai pergi ke tepi perahu dan melihat ke bawah. Di hutan, monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari Pegunungan Qingyun seperti gelombang binatang buas. Seperti yang Ye Suxin katakan, tindakan monster-monster ini sepertinya berusaha menyelamatkan nyawa mereka. Aku berlari untuk hidupku. Lin Bai mendongak dan melihat ke Pegunungan Qingyun. Dia berkata, saya tidak tahu apa yang ada di kedalaman Pegunungan Azure Cloud. Semua monster di Pegunungan Azure Cloud telah melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pergi dan lihat. Bunga tanpa bunga juga ada di kedalaman Gunung Qingyun. Kita bisa tiba dalam waktu setengah jam dengan kecepatan kita. Lin Bai mengemudikan perahu melewatinya. Ye Suxin bertanya, di mana itu? Lin Bai berkata, jauh di dalam Pegunungan Qingyun, puncak Tiantian. Melihat peta, Lin Bai mengarahkan perahunya ke kedalaman Pegunungan Qingyun. Saat ini, monster di Pegunungan Qingyun melarikan diri dari kedalaman. Lin Bai mengabaikan mereka dan diam-diam memasuki kedalaman.
Ketika perahu roh Lin Bai memasuki kedalaman pegunungan Qingyun, monster di sini sudah melarikan diri dalam kebingungan. Lin Bai melihat ada pejuang di langit dan bumi di depan. Di kedalaman pegunungan Qingyun, para prajurit mengenakan 3 jenis jubah, jubah putih, jubah biru, dan jubah merah. Mereka memegang bendera yang berbeda, jelas mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Di antara ketiga kekuatan tersebut, hampir semua pejuang berada di alam hidup dan mati, sedangkan yang terdepan adalah alam kematian dan kesengsaraan. Ini bukan lagi kekuatan biasa. Itu harus menjadi kekuatan yang lebih kuat di sekitar pegunungan Qingyun. Laki-laki dan kuda dari ketiga kekuatan ini dikelilingi oleh puncak gunung yang menjulang tinggi berbentuk segitiga. Puncak ini juga merupakan puncak langit dan bumi yang dicari Lin Bai. Berdiri di Lingzhu, Lin Bai menyingkirkan petanya, menatap gunung yang besar dan menjulang tinggi, dan berkata, "Kita di sini. Ini adalah puncak langit dan bumi di peta." Ye Suxin berkata dengan suara rendah, "Ada 3 kekuatan di sekitar puncak hari itu. Apa yang mereka lakukan di sekitar puncak Tiandi? Apakah karena bunga tanpa bunga di puncak Tiandi?" Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, "Sebaiknya mereka tidak melakukannya. Datanglah untuk bunga tanpa bunga, jika tidak, diperkirakan mereka akan menghadapi bencana." Lin Bai di sini, karena bunga tanpa bunga adalah potensi yang tidak bisa dihindari. Jika ketiga kekuatan ini ingin bersaing dengan Lin Bai, diperkirakan bahwa Lin Bai tidak akan berbelas kasihan. "Ayo, pergi dan lihat apa yang mereka lakukan." Lin Bai mengarahkan perahu mendekati puncak langit dan bumi, dan melihat 3 kekuatan di matanya. Ketiga kekuatan ini saling berhadapan, dan tidak ada sepertinya orang memperhatikan kedatangan Lin Bai dan Kamu Suxin. www.novelhall.com